Shalom adik-adik. Shalom, Kabarnya hari ini luar biasa. aduh kayak makin 50% deh kak. Terus saya lagi nih biar makin semangat, biar makin gembira, biar makin wah ibadah kita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, mantap. Oke, kita akan ibadah walaupun kita tetap semangat, harus tetap senyum, harus tetap gembira. Mudah-mudahan koronces ini hilang dari dunia ini, oke? Biar kita bisa ibadah di gereja lagi. Sebelum ibadah, jangan lupa apa kali? Kenapa? Alkitabnya disiapin, Alkitabnya ditaruh di depan, meja. Nih, yang pertama Alkitab. Yang kedua apa, Bang? Yang kedua, adik-adik dikasih celengan kan tempat persembahan. Nah, celengan tempat persembahan. Alkitabnya ditaruh. Yang ketiga, kita tuh harus menggunakan pakaiannya rapi, duduknya juga yang rapi, jangan sambil tiduran, kan nggak enak ya kan? Terus habis itu ada tempat persembahan, pasti harus siapin persembahannya. Habis persembahan, jangan lupa kita siapin hati dan pikiran kita. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, tutup tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Cerah-cerah ini biar semangat kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik bangkit berdiri. Tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada dari terbit matahari sampai kadang dari terbit matahari sampai pada masuknya sekali lagi dari terbit matahari sampai pada masuknya dari terbit matahari sampai pada biar lebih semangat, biar makin bahagia.
bahagia. Kita jadikan hari Minggu rasa bahagia. Tepuk tangan. Semuanya kita sudah berdiri, kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal kepada maut, demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami, oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam pengasihan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik. Kita akan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita nyanyi lagi, abang mau nanya nih sama kakak, ada yang masih inget nggak tema minggu lalu? Ya, Kat, ada kan? sambutlah rajamu datang. Oke, ini semangat banget kayaknya hafal-hafal. Mantap. Tahu tema minggu ini? Ya nggak tahu lah. Orang belum tahu. Apa kau ini? Tema minggu ini adalah doa Yesus di sebuah taman. Nah, kalian tahu kan taman tempat Yesus berdoa sebelum akhirnya ditangkap Taman dan Getsemani. dibunuh oleh Yudas. Taman Matahari. Taman siapa? Taman Matahari. Taman Getsemani. Oke. Jadi tema minggu ini adalah doa Yesus di taman Getsemani. Nah, ceritanya itu tentang apa ntar akan dijelaskan oleh Kak Abu Jesse. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagu kita. Kita nyanyikan lagu Jangan percaya Yesus. semuanya mari bangkit berdiri. Tangan di tangan. Tangan tangan ini mempunyai jari, diluruskan di tengkorak,
Adik-adik kelas itu pada setiap Tuhan kan? Kaki berjalan, kaki setia berjalan. Speaker. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya, terus habis itu bersikap doa. Kita akan menyanyikan lagu firman-Mu Lisa bagi kami.
Adik-adik mari kita berdoa, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Apa pendapat? Baik adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, melipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan sore hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu dapat mengikuti dengan baik dan mereka dapat mengikuti firman ini dan melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu yang membawakan firman pada hari ini. Biarlah guru sekolah minggu juga membawakan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Anak sekolah minggu katakan amin. Amin. Oke, salam adik-adik. Salam adik-adik. Masih lemas. Masih tetap semangat kah hari ini? Masih semangat ya? Yes, yes, yes. Harus ya, anak sekolah minggu GKPI harus tetap semangat. Oke, tadi kakak sekolah minggu, ya kakak sekolah minggu tadi sudah bilang, apa sih temanya hari ini? Masih ingatkah tadi temanya hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Yesus di kanan, Yesus di taman. Sebutkan namanya. Yesus di Taman Getsemani. Yesus, Taman Getsemani. Ayo, siapa lagi? Ya, hampir ini ya, hampir pas. Doa Yesus di Taman Getsemani. Ya, doa Yesus di Taman Getsemani. Apa sudah ada di sini yang pernah mendengar? Sudah pernah kan mendengar? Ya sudah ya, sudah sering. Kita udah berapa kali ya mengadakan mau Paskah ya. Nah, baik. Sebelum Yesus suatu tangkap dia pergi untuk berdoa ya. Pada saat itu Yesus merasakan ya, dia pergi ke sebuah Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, dia mengajak. Siapa yang tahu ya? Siapa yang diajaknya ya? Kalau sudah pernah mendengar, ayo. Dia mengajak Murid-murid Yesus. ya? Ngajak Petrus dan kedua anak Zebedeus. Nah, jadi di sana mereka itu disuruh Tuhan Yesus untuk diam di tempatnya atau untuk berjaga-jaga. Nah, di sini kakak mau tanya ya, untuk kita ada di sekolah minggu ya. Siapakah di sini kita yang rajin untuk berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Iya, ada Arga, ya Disti ya, semuanya ya. Apa kita pernah merasa sedih? Merasa getar, sehingga kita berdoa pada Tuhan, apa kita biarin saja? Ayo, kita merasa sedih, merasa ada rasa takut, terus kita itu berdoa pada Tuhan. Apakah ada seperti itu ada di sekolah minggu? Seperti itu tidak? Apa dibiarin aja? Hah? Kalau kita ada rasa sedih, rasa takut, ada rasa gentar gitu. Apa kita berdoa pada Tuhan atau kita biarin aja? Berdoa ya, pada yang pasti kita berdoa pada Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin dia berdoa, ingin banyak berdoa. Karena di situ dia merasa ada rasa sedihnya, rasa gentar. Nah, sehingga murid-muridnya itu dia suruh untuk berjaga-jaga. Di sini ada yang dipesankan Yesus ya.
Sebelum Yesus berangkat untuk berdoa itu dia kan melangkah sedikit lagi, ada di bukit dia berdoa ya, ada kayak batu besar. Nah, Yesus berpesan kepada muridnya itu, pesannya itu supaya mereka tuh berjaga-jaga, ya, muridnya itu supaya berjaga-jaga karena sebentar Yesus itu mau berdoa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu pergi dia berdoa, ya, dia pergi berdoa sebentar, ya, tidak lama, rasanya itu setengah jam sebentar ya, dia pergi berdoa sebentar. Dan dia berpesan kepada muridnya sebelum dia berdoa, dia katakan kamu supaya berjaga-jaga. Nah, setelah Yesus berdoa dengan rasa gentar dan rasa sedih, dia ada doa Yesus di situ, ya, ada doa Yesus di situ yang diucapkannya adalah, dia katakan gini doa Yesus itu, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Ya, biarlah cawan ini lalu dariku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, itulah doa Yesus yang pertama ya. Doa Yesus yang pertama. Akhirnya dia kembali lagi kepada muridnya. Tetapi apa yang ditemuin di situ? Apa yang ditemuin di situ muridnya? Muridnya dilihatnya tertidur, ya. Lalu apa kata Yesus? Tidak bisakah kamu berjaga-jaga hanya untuk 1 jam aja untuk aku, katanya. Sama Tuhan Yesus bilang kepada kita. Nah, contohnya kepada ini ya, kepada kita semuanya, ya, dari sekolah minggu. Bisakah kita berdoa untuk Tuhan hanya 10 menit saja? Asal 10 menit, 5 menit saja kata Tuhan. Siapa yang sanggup berdoa kepada Tuhan 5 menit saja dalam keadaan ngantuk? Nah, seperti itu murid Yesus tidak sanggup. Tidak sanggup dia untuk menunggu Yesus atau berjaga-jaga, ya. Hanya 1 jam doang yang minta Tuhan Yesus. Kayak tertidur. Itu yang katakan itu. Akhirnya Yesus kembali lagi yang kedua kali, ya. Dia kembali lagi kedua kali. Doanya tetap sama, ya. Doanya tetap sama. Tetap lagi seperti itu doanya, ya. Tetapi sebelum dia pergi, ada juga yang seperti kakak ulang lagi tadi ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, katanya ya. 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoa. Dia menuntut kita itu selalu berdoa pada Tuhan ya. Jadi ada di sekolah minggu, kita tetap selalu berjaga-jaga, tetap berdoa pada Tuhan, apapun yang kita alami. Mungkin kita bisa juga kita ngalamin seperti kita mau ujian, ya kan? Kita mungkin mengalami yang duka, atau juga kita merasakan ada kesedihan. Nah, kita harus tetap berdoa pada Tuhan ya, berdoa pada Tuhan. Nah, contohnya juga kita juga berdoa pada Tuhan tidak cukup untuk 1 kali ya kan, tidak cukup 1 kali. Nah, contohnya ini kita menginginkan sesuatu, kita ingin ada HP sama kita ya, ini HP. Cukupkah kita 1 kali kita meminta kepada orang tua kita? Langsung dikasih Kak untuk sekali sama orang tua? Enggak ya? Di sini apa langsung kasih? Ada nggak yang langsung dikasih? Enggak. Enggak. Kita lagi sambil memohon ya kan? Tapi untuk yang dulu ya, nanti itu nggak ada uang kita. Nah, disitulah kita baru kita berdoa ya. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku ingin HP Tuhan, tapi uang mamaku tidak ada. Berilah Tuhan. Ya banyak ya berdoa permohonan kita apa itu ya. Nah, terus setelah itu sekali berdoa itu. Nah, terus yang untuk kedua kalinya Yesus pergi lagi berdoa dengan keadaan suci, dengan keadaan gentar. Lalu ia berdoa, doanya sama seperti tadi. Ya Bapakku,
Jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dia tetap masakan cawan. Tahu nggak cawan itu apa? Cawan itu ada suatu penderitaan ya. Dan itu memang nyata, Yesus menderita. Nah, setelah itu Yesus kembali lagi kepada muridnya. Tapi tidaknya tidur ya, tidur lagi. Akhirnya Tuhan membiarkan. Dan Yesus pergi lagi untuk berdoa lagi dengan yang sama doanya. Nah, di situ sudah selalu dikatakan cawan. Tetapi di situ Tuhan Yesus, maksudnya itu cawan itu ya penderitaan. Bisakah penderitaan ini berlalu dari aku gitu loh? Ya, secara kita manusia, bisakah kesedihan ini berlalu gitu aja? Bisakah yang ku alamin lagi kegelisahan itu berlalu? Tapi semua itu adalah dia tetap memprioritaskan. Tapi semuanya itu ya Tuhan itu menurut kehendakmu. Biarlah kehendakmu yang terjadi padaku. Itu kata Yesus ya. Ya Allah, biarlah kehendak itu terjadi pada kehendak kita. Jadi segala sesuatu itu jangan kita mengandalkan kehendak kita, tapi tetap kehendak Tuhan, ya. Nah, di sini dia katakan setelah Yesus berdoa, tadinya dia ada rasa sedih, ada rasa gentar, tapi karena dia berdoa, jadi dia ada kekuatan ya. Dari Yesus ada dirinya ada kekuatan. Dia pasrahkan segala permasalahannya itu kepada Tuhan. Sama kita adik-adik ya. Semua masalah yang ada pada diri kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang ngatur itu ya. Sehingga kita dapat berjalan tegar. Walaupun masalah itu harus kita lalui ya. Nah, adik-adik sekolah minggu. Saya kata mau tanya, berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Nah, berapa? 3 kali. Berarti 3 kali ya. Adik-adik berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Ya, adik jawab 3 kan? Yang lainnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Terus apa yang diminta Tuhan dari situ? Apa yang diinginkan Yesus? Ya kalau untuk kita bahasa kita dari ini bahasa kita ya sehari-hari. Kalau bisa permintaan itu penderitaan ini lewat dari dirinya ya, atau cawan ini berlalu darinya, ya kan? Tapi semuanya itu adalah biarlah kehendak Tuhan. Nah, terus di sini setelah sama kayak kita ya, setelah kita berdoa, ada nggak rasa kekuatan pada diri kita setelah kita berdoa, kita serahkan masalah kita pada Tuhan? Adakah terasa pada diri kita merasa lega? Ada nggak seperti itu adik-adik? Kalau kita memiliki suatu masalah atau kita sedang menghadapi ujian kita itu kita serahkan pada Tuhan, ada nggak perasaan kita itu perasaan lega? Karena segala permasalahan kita serahkan pada Tuhan. Ayo, ada nggak? Ayo, siapa yang menjawab ini? Ada nggak kita merasa lega kalau kita serahkan segala permasalahan kita pada Tuhan? Ada. Siapa yang jawab di sini? Ada, pasti ada ya. Sama kayak Yesus juga tadi kan. Setelah dia berdoa 3 kali akhirnya dia rasa tegar. Dah, baiklah itu akan saya terima gitu kan. Nah, saya terima di situ. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya bisa aja itu ya, lewat dari dirinya. Yesus juga adalah Maha Kuasa ya. Bisa lewat, tapi dia tetap dia mengandalkan otoritas Tuhan, artinya kehendak Tuhan yang kehendak Bapaknya, tetap dia biarlah kehendak Bapaknya yang terjadi pada dirinya. Nah, kita untuk kita adik sekolah minggu, kita juga ya, kita disuruh untuk selalu berjaga-jaga. Nah, jangan kita dibawa untuk disuruh berdoa kita malas, ya. Untuk berdoa kita dengan ngantuk, nggak mau bisa bertahan. Adakah adik-adik anak sekolah minggu yang malas berdoa? Ada yang malas?
Hah? Jujur, jawab dulu yang jujur. Ada yang malas tuh berdoa? Ada yang nunjuk gini-gini, ada yang nunjuk ke adiknya, ya. Siapa yang malas berdoa? Hah? Malas berdoa? Kalian malas berdoa? Ya. Gak boleh malas ya. Kita harus tetap taat ya. Kita harus tetap taat berdoa, taat pada Tuhan ya. Karena setiap permasalahan kita kalau kita serahkan pada Tuhan akan cepat kita itu cepat jadi tegar, kita itu akan tetap semangat ya. Nah, jadi di sini dasar dari cerita kita ini ya, doa Yesus di Taman Getsemani. Kita buka doa kitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Matius 26. Udah buka Matius 26? Ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Udah? Matius 26. Udah dapat? Sudah. Sudah. Oke. Coba dulu satu orang bacanya ya. Kita baca dulu. Siapa aja kayak itu? Serena ada. Oh, Marta dulu. Udah dapat Marta? Audi udah dapat? Oh, Marta udah. Oke, baca Marta ya. Matius 26 ayat 36. Ayo coba baca ayat 36. Ketika aku mau memberikan aku tempat, Ayat ketika 26 ayat 36. dan kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu Coba cek lagi Alkitabnya. Coba cek lagi. Matius 26 Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam Matius kamu mengunjungi Matius aku. 26 Udah, Kak. 26 ayat 36. Matius 26 sayang, bukan Matius 36. Coba cek lagi. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 36. Sampai Ayo siapa yang udah dapat? Coba dulu. Matius 26 Ya. ayat 36. Ya. Ayo baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya. Oke ya. Nah, selanjutnya. Ya. Yang ayat 37, siapa udah dapat? Saya, Siapa? Del Piero. Del Pero, baca ayo ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya maka mulailah ia berasa sedih dan gentar. Ya, oke, ayat 38. Nadis sudah dapat? Baca. Buka suaranya. Nadis. Baca. Oke. Sekali lagi coba distingkat suaranya. Lalu katanya kepada mereka, begitu
Oke. Nah, selanjutnya ayat 39. Siapa yang udah dapat? Ayat 39. Saya Kak. Ya, baca. Siapa nih? Gabriel. Gabriel. Gabriel, baca siapa? Gabriel. Cleo ya? Iya Kak, ya Kak. Nah, silakan Cleo. Yang ayat berapa Kak? 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, selanjutnya ayat 40. Siapa dapat? Saya Kak. Lionel, baca Lionel. Lionel. Ayo, ayat Setelah 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Iya, kan? Pesannya sudah, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Tahu gimana kita? Tidakkah kamu sanggup 10 menit untuk aku? Kata Tuhan gitu ya kan? Nah, terus ayat 41. Ya. Perel, Perel. Baca. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di sini Tuhan kan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, sambil berdoa. Nah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maksudnya tuh kita tuh tetap ada ya Roh Kudusnya ya di dalam hati Roh Kudus. Udah jangan kamu tidur, kamu berjaga berdoa. Tetapi kemauan kita ini daging kita ini ya, kita merasa capek, ngantuk, kita tidak sanggup. Nah, itu maksudnya. Ya, maksudnya tuh roh penurut, tapi daging tidak ya. Nah, selanjutnya, Christian. Ayo Christian. Ayat berapa? Ayat 42. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya." Terus? Udah. Oh, udah. Apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Masih ada apa? Mana? Jangan tanggung-tanggung bacanya, Christian. Ya. Nah. Ya. Nah. Terbaik. Ya, oke. Nah, tetap dia katakan Tuhan Yesus kan. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Maksudnya itu, cawan itu kan dari kata bilang. Apa tadi maksud dari cawan itu apa tadi? Maksud dari cawan tadi apa? Penderitaan. Ya, penderitaan. Kalau bisa berlalu ya Bapak penderitaan dari aku, ya lakukanlah. Tetapi ya tetap mengandalkan Allah, makanya ya tapi ya menurut kehendakmu aja ya, bukan kehendakku. Nah, kita sama kayak kita kan, bukan kehendak kita. Ya kalau orang tua kita juga sampai kita minta HP minta kasih, jangan kita ini kita paksa-paksa. Ya bila kehendak orang tua ya, kehendak bapak kita, kehendak mama kita ya, mau kasih atau enggak gitu kan, sama itu ya. Yang kita paksa, jangan nangis. Makanya itu kita tetap berjaga-jaga, berdoa kita biar dapat ya. Nah, terus lanjut yang ayat 43. Yosef. Ayo Yosef. Ayat 43. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ya, ayat 44.
Sanesa, ayat 44, Dek. Ayat 44. Sanesa. Ya, Sanesa. Ayo baca. Ayo baca, baca. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Ayat 44 deh, dari Matius 26. Dari Matius 26 ayat 44. Tadi dapat nggak itu ayatnya Coba tadi? cek lagi. Matius pasal 26 ayat berapa? 44 sekarang. Ayat Ya. 44. Ia membiarkan. Ayo. Matius 26 ayat 44. Membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yaitu Ya. Dan doa yang sama ya. Nah, di situ kedua kalinya Tuhan Yesus melihat muridnya, ya udahlah jadian tidur dan ngantuk sekali. Nah, Tuhan Yesus nggak membangunin muridnya lagi. Dan dia pergi lagi berdoa ketiga kalinya. Ayat 45. Morales. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Oke, ayat 46. Grace. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku, sudah dekat. Ya, nah ya. Jadi sini Tuhan setelah dia berdoa dia udah tegar ya, udah pasrah, dia udah tegar, udah ada kekuatan darinya ya. Nggak apa-apa dah, penderitaan itu saya terima. Nah, tidak apa-apa saya terima. Karena dia sudah percaya, dia semua itu ada menurut kehendak Bapa di surga ya. Nah, kita juga adik-adik, kalau kita juga ya seperti kakak bilang tadi, kalau kita setiap ada masalah kita baik dalam studi ya, baik itu dalam perkembangan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, perekonomian orang tua kita, atau ada duka dalam kita, ya kita itu tetap kita berdoa, kita serahkan semua pada Tuhan. Tapi berdoa itu tidak cukup hanya sekali, ya. Tuhan Yesus saja berkali-kali, dia kan sampai 3 kali dia, sampai 3 kali itu masih ada lagi kali kayaknya ya. Nah, sama kita juga manusia, ya adik-adik sekolah minggu, tetap ya terus mohon pada Tuhan, berulang-ulang ya kita tetap mohon pada Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan, dan semua itu saya serahkan kepada Tuhan segala permasalahan kita. Nah, tapi jangan lupa semuanya itu bukan kehendak kita ya, tetap diotoritas kepada Tuhan ya. Nah, coba kita lihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 ayat hafalannya ya. Siapa yang dapat? 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat 7. Ya, 1 Petrus 5. Mana dulu anak nama ah. Ayo, udah dapat, siapa udah dapat? 1 Petrus 5 ayat 7. Saya Kak Ya, baca deh. Siapa nih? Elioner. Ya. Eleoner, yuk baca deh. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya kan? Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya maksudnya dia serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab itu Tuhan memelihara kita, ya. Jadi kita setiap ada permasalahan kita serahkan pada Tuhan, sehingga kita tidak ada kekhawatiran. Ya janganlah kita khawatir ya, kalau kita serahkan semua pada Tuhan, jangan kita khawatir. Oke, nah sekali saya akan menanya tadi, Tuhan Yesus berapa kali berdoa? 3 kali. Di mana?
Di Taman Getsemani. Ya, siapa aja teman Yesus di situ? Petrus dan Petrus dan kedua anak siapa? Anak Zebedeus ya. Terus di situ apa? Apa pesan Tuhan di situ? Ada nggak pesan Tuhan? Ada nggak pesan Tuhan di situ pada muridnya? Apa pesan Tuhan? Ayo, apa pesan Tuhan di situ? Hah? untuk berjaga-jaga. Iya, kita tuh berjaga-jaga dan berdoa padanya, ya. Itu pesan Tuhan, ya. Nah, jadi kita sudah ngerti ya. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan dalam kehidupan kita, baik di studi kita maupun dalam ekonomi kita, tetap serahkan pada Tuhan. Dan kita tidak cukup sekali berdoa, tapi kita tetap berulang-ulang terus berdoa. Oke, terima kasih. Itu pandai kita berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, terima kasih ya Bapa. Kami telah mendengarkan daripada isi firman-Mu. Biarlah Bapa, kami sebagai adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, kami tetap Bapa bersandar kepadamu. Kami Bapa menyerahkan segala kekhawatiran kami, rasa kegelisahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang Bapa yang mengatur segala kehidupan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa. Walaupun pada saat ini kami beribadah Zoom, tapi mereka tetap semangat. Biarkanlah Tuhan, jamalah mereka satu persatu Tuhan, agar mereka juga tetap sehat dan minggu ke depan mereka juga masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala kedosaan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi dari firman Tuhan itu kita harus dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka, duka, lagi terpuruk-terpuruknya, lagi ada masalah di sekolah, masalah di pertemanan, kita harus ingat Tuhan, tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar semua dilancarkan. Oke, kita akan masuk ke persembahan. Kita akan mempersembahkan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau berdoa. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai penghantar persembahan kita kepada Tuhan dari Imamat 27 ayat 32. Demikianlah bunyinya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, sebelum memulai persembahan, kita doakan persembahan kita. 1, 2, 3, ya. Tuhan terima persembahanku. Amin. Kami menyanyikan lagu Sungguh Kebanggaan. Aku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas jalan pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan. Ingin ku
menenangkan hati. Adik-adik mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita bawakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat di sini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, satu dulu sejenak. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay! Selesai. Waktunya kita sesi. Makasih, Kak. Kita foto dulu, aktifkan kameranya. Angel buka kameranya ya. Semuanya aktifkan kameranya. Biar kelihatan mukanya cantik-cantik. Gak kurang kelihatan. Ya, udah pada aktif kameranya? Kita Belum, Kak. foto. Sudah belum. Bentar ya. Sudah belum, Kak. Bentar ya, dengan sini ya. Operator kita lagi sibuk. Oke, ya. Nih ya. Yosep turun kameranya Yosep. Biar kelihatan. Nah. Oke. 1, 2, gaya yang cakep. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, Jauh banget. 2, 3. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa celengannya diisi sama di Sanesa, Gabriel, Cleo, Chris, Luis, Morales, Sena, Feli, Lionel, Christian.
pas banget tadi. Dadah. Dadah. Goodbye.